والاستفادة والمساءلة بنسب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء على الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وكله وشغله وحسن الخاتمة مع الف الآفية من سلاح الآكفة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil mahbub alil qadri adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Jumat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, masih diberikan taufik, hidayah, kemudahan sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia, duduk di tempat yang penuh barakah, penuh rahmat dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah dengan duduknya kita di sini kita bisa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan ridha syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa di malam Jumat perbanyaklah solawat, karena barang siapa yang bersolawat, perbanyak solawat, memperbanyak solawat di hari Kamis, malam Jumat sampai besok Asar, maka solawatnya akan disodorkan langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana setiap catatan amal manusia setiap hari Kamis disetorkan langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad. Jikalau solawat yang antum sampaikan, antum haturkan kepada Nabi di hari Kamis malam Jumat ini, Nabi menerima solawatmu, maka ketika engkau melakukan kebaikan lewat solawat yang antum panjatkan untuk baginda Nabi, maka Nabi Muhammad SAW mendoakan kebaikan untukmu. Dan jikalau di hari Kamis ini engkau bermaksiat, di malam Jumat ini engkau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi Muhammad SAW sebelum malaikat menyodorkan catatan amal kepada Allah, catatan amal kita akan disodorkan dahulu kepada baginda Nabi. Jikalau hari Kamis malam Jumat ini catatan amal kita itu maksiat, isinya dosa, makanya ketika Nabi melihat umatnya berbuat dosa, maka Nabi Muhammad SAW akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Maka sudah sepatutnya kita merasa malu jikalau di hari Kamis sedikit sholawat atau malah berbuat maksiat. Seharusnya kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW di hari Kamis malam Jumat, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita seharusnya memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi ketika kita melakukan kebaikan setiap hari Kamis, Jumat atau di hari-hari yang lainnya, Nabi akan mendoakan kita. Namun ketika kita berlaku maksiat, maka Nabi pun akan memintakan ampun untuk kita. Maka balasan kita untuk baginda Nabi, ya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih di hari Jumat atau malam Jumat. Insyaallah dengan sholawat tersebut hajat-hajat kita bisa diijabah oleh Allah. Kita merupakan golongan umat Nabi yang bisa membuat bahagia pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Ujian menuntut ilmu, baik tua ataupun muda, baik laki-laki ataupun perempuan, setiap orang yang hendak ingin melakukan kebaikan pasti akan diuji oleh Allah. Setiap orang yang hendak ingin berbuat baik, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang diuji Allah itu bukan Allah membenci orang tersebut. Orang-orang yang diuji Allah tatkala orang tersebut dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang tersebut kategori orang yang dicintai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu beribadah kepada Allah, kamu taat kepada Allah, kamu syiar agama, kamu ikut-ikut nguripi agama di Gusti Allah, melu dakwah menjalani Kanjeng Nabi, terus antum mendapatkan ujian, maka ujian tersebut sebagai rahmat dari Allah untukmu. Tandanya Allah cinta, Allah sayang kepadamu, dan ketika engkau lolos daripada ujian tersebut dengan sabar dan istiqomah dan penuh dengan keyakinan husnudzon kepada Allah, maka dari ujian yang engkau lalui tersebut, maka engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang menuntut ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang menuntut ilmu baik tua ataupun muda, itu pasti Allah akan memberikan ujian lika-liku dalam hal menuntut ilmu. Pasti ada naik turun dalam hal menuntut ilmu, pasti ada celaan, hinaan dalam hal menuntut ilmu. Karena apa? Orang-orang yang menuntut ilmu, dia telah melangkahkan kakinya semakin dekat dengan surga. Maka setan tidak suka kepada orang-orang yang taat, sehingga setan-setan yang berwujud setan jin tadi masuk ke dalam tubuh manusia untuk melemahkan daripada iman-iman orang-orang yang gemar hadir di majelis ilmu. Maka jangan sampai jenengan imannya tergoyahkan karena perkataan orang, jangan sampai imannya tergoyahkan karena hujan, jangan sampai imannya tergoyahkan menghadiri majelis ilmu karena lelah, capek, sibuk bekerja. Jangan sampai engkau imannya tergoyahkan karena anak-anak dan istri-istrimu, dan jangan sampai engkau imannya tergoyahkan tidak menghadiri majelis ilmu sampai terputus istiqomah hadiri majelis ilmu karena keadaan ekonomi. Karena itu adalah ujian dari Allah. Jikalau kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan yang lebih besar yang tanpa antum sangka-sangka dari sebelumnya. Ujian menuntut ilmu ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berniat belajar kepada Syekh Ma'ruf Bajamal. Syekh Ma'ruf Bajamal itu tinggal di kota Shibam. Beliau berhenti di depan gerbang kota Shibam selama 40 hari. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang walinya Allah, ulama besar yang mengetahui banyak ilmu, beliau tetap mau belajar kepada orang yang lebih tinggi darinya, yang bernama Syekh Ma'ruf Bajamal. Syekh Ma'ruf Bajamal itu tinggalnya di kota Shibam. Dan ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ilmunya, yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal, Syekh Abu Bakar bin Salim sudah sampai ke depan gerbang rumah Syekh Ma'ruf Bajamal. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim diuji oleh Allah. Tidak mungkin Syekh Abu Bakar bin Salim akan melakukan kebaikan lantas Allah tidak menguji. Allah menguji lewat gurunya. Maksudnya Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mau belajar ilmu saja diuji oleh gurunya. Sedangkan gurunya itu pasti akan mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji daripada muridnya. Syekh Abu Bakar bin Salim ingin belajar ilmu agama kepada Syekh Ma'ruf Bajamal di kota Shibam. Ia menunggu di depan gerbang gurunya selama 40 hari dan tidak bertemu dengan orang yang hendak ia temui, yaitu gurunya yang bernama Syekh Ma'ruf Bajamal. Kenapa? Sebab Syekh Ma'ruf belum berkenan untuk menemui daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan setiap kali dikatakan orang-orang bahwa putra Salim bin Abdullah meminta izin untuk menemuimu, Syekh Ma'ruf selalu menjawab, katakan padanya, aku belum berkenan menemuinya.
Jadi ketika orang-orang melihat Syekh Abu Bakar bin Salim ingin menuntut ilmu, belajar ilmu kepada Syekh Ma'ruf Bajamal, dia berdiri sampai 40 hari di depan rumah gurunya, namun gak ditemui sama sekali. Kan orang-orang melihat, ketika orang-orang melihat, ia mengatakan kepada gurunya yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal, wahai Syekh Ma'ruf Bajamal, itu kasihan Syekh Abu Bakar bin Salim ingin belajar kepadamu di depan rumahmu sudah 40 hari, namun engkau belum mau menemui. Kenapa? Itu kan anak daripada Abdullah. Ia meminta izin untuk menemuimu. Kenapa engkau tidak menemui orang yang ingin hendak belajar kepadamu? Ya. Meskipun seperti itu, Syekh Abu Bakar bin Salim tetap teguh pendirian karena niatnya ingin belajar. Walaupun sudah 40 hari di depan rumah gurunya ingin mengambil ilmu dari gurunya dan tidak pernah ditemui oleh gurunya sama sekali, ia tetap di depan gerbang rumah gurunya. Padahal Syekh Abu Bakar bin Salim itu seorang wali. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar, dan beliau sendiri kala itu menjadi ulama yang banyak menguasai ilmu lahir maupun ilmu batin. Namun beliau tetap sabar menerima perintah menunggu daripada Syekh Ma'ruf Bajamal. Karena belum diperintahkan masuk untuk belajar, ya dia di depan gerbang saja sudah diam, nggak assalamualaikum. Diam saja. Karena apa? Gurunya belum memerintahkan khadim atau pembantu atau pesuruh untuk mengatakan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim suruh masuk. Ya, dia diam saja di depan gerbang. Karena guru pasti akan lebih tahu daripada murid. Sampai akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim tetap teguh pendirian sesuai prinsipnya ingin kaji atau belajar ilmu kepada Syekh Ma'ruf Bajamal. Dia menunggu sampai 40 hari, bayangkan itu. Keteguhannya ingin menjadi orang baik, keteguhannya ingin menguasai ilmu agama, keteguhannya ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Nabi-Nya. Ia rela menunggu belajar ilmu agama 40 hari di depan gerbang pintu rumah gurunya. Tidak ditemui sama sekali. Siang, malam, di bawah terik matahari dan dinginnya udara malam, bayangkan itu. Syekh Abu Bakar bin Salim di sana kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, tetap setia menunggu gurunya keluar mau menemuinya agar ia mau mengajarkan ilmu kepadanya. Beliau tetap menanti kabar dari gurunya tersebut. Hingga akhirnya pada hari ke-40 datang itu utusan gurunya. Jadi Syekh Ma'ruf Bajamal ini gurunya mengutus seseorang. Wahai fulan, sampaikanlah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya aku berkenan, aku mau menemui dia. Ya. Dan pada hari itu ketika Syekh Abu Bakar bin Salim mendapat izin untuk menemui gurunya untuk belajar ilmu agama, Syekh Abu Bakar bin Salim pada waktu itu bertemu langsung kepada Syekh Ma'ruf Bajamal. Dan ternyata Syekh Ma'ruf Bajamal menurunkan semua ilmu yang ada padanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada waktu itu ilmunya Syekh Ma'ruf Bajamal ditransfer 100% masuk semua ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Berkat apa? Berkat kekeramatan daripada gurunya Syekh Ma'ruf Bajamal dan berkat kesabaran seorang murid yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga ia 40 hari menunggu di depan pintu gerbang gurunya, tidak ditemui sama sekali, kedinginan, kelaparan, kepanasan. Namun berkat kesabarannya Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan seluruh ilmunya Syekh Ma'ruf Bajamal. Itu ada dalam kitab Miftahus Syara'ir wa Kanzuz Zakharir, halaman 86 sampai 87, karya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itulah keteguhan, kesabaran, keistiqomahan orang yang menuntut ilmu. Walaupun diuji sesuatu yang berat, tetap teguh, konsisten, sabar, disiplin. Karena apa? Orang sabar, orang istiqomah, orang disiplin, orang teguh pasti akan mendapatkan hasil yang besar.
Karena apa? Melewati sebuah pengorbanan dan perjuangan. Karena segala sesuatu yang melewati pengorbanan dan perjuangan, jikalau antum mendapatkan daripada nikmat, mendapatkan daripada nikmat dari Allah, maka nikmat tersebut akan terasa indah karena adanya perjuangan dan pengorbanan. Maka contohlah ulama-ulama salafun saleh, ulama-ulama dahulu kita, yang dimana mereka sudah alim, taat kepada Allah pun masih tetap mau belajar kepada seorang guru. Apalagi kita, seorang wali saja masih mau berguru, belajar sampai menunggu 40 hari di rumah gurunya, di depan rumah gurunya, di gerbang depan rumah gurunya. Begitu kesabaran orang-orang dahulu. Walaupun sebenarnya sabar itu susah, namun karena keteguhan niat sehingga apa yang diharapkan Syekh Abu Bakar bin Salim terwujud. Maka ambillah contoh dari Syekh Abu Bakar bin Salim ketika menuntut ilmu, belajar kepada guru atau syekh, guru besar Syekh Ma'ruf Bajamal. Itu wali, Bu, wali, orang yang ahli ibadah, taat. Anaknya ulama besar saja masih mau belajar, hadir majelisnya Syekh Ma'ruf Bajamal, apalagi jenengan kok saya. Ya. Saya siapa, kamu siapa? Seorang wali saja masih seperti itu. Itu makanya cerita-cerita seperti ini antum baca, antum dengar baik-baik, antum tulis. Untuk apa? Menyemangati kamu dalam menghadiri majelis ilmu. Ya Allah, ya. Orang-orang dulu dalam hal menuntut ilmu agama tidak tua, tidak muda, padahal sudah memiliki ilmu yang tinggi. Kok masih mau belajar sampai segitunya ya? Lah saya siapa gitu. Jadi seperti itu. Ya. Makanya orang yang menuntut ilmu itu pasti akan mendapat ujian. Wong orang hidup saja yang tidak taat dapat ujian, apalagi yang taat kepada Allah. Orang yang hidup akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan permasalahan. Apalagi orang yang taat, patuh, tunduk, mengikuti syariat baginda Nabi, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Ya pasti Allah akan menguji seberapa taatnya kamu kepada saya, seberapa tunduknya kamu kepada saya, seberapa sabarnya kamu kepada saya, seberapa kuatnya kamu kepada saya, seberapa istiqomahnya kamu beribadah kepada saya. Jikalau engkau sabar, maka engkau akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang besar, buah daripada kesabaranmu dalam beribadah kepada Allah, dalam hal menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis ilmunya para ulama. Menuntut ilmu pasti di dalam majelis itu akan mendapat ujian. Terkadang guru akan menguji daripada murid-muridnya. Guru akan menguji daripada orang yang belajar kepadanya. Terkadang orang yang diuji tidak mengerti bahwa dirinya sedang diuji. Orang yang diuji tidak mengetahui bahwasanya dirinya sedang diuji. Baik itu muridnya tua, baik itu muridnya laki-laki, baik itu muridnya perempuan, jamaahnya laki-laki ataupun perempuan. Karena seorang guru terkadang menginginkan kebaikan pada muridnya. Makanya seorang guru jikalau ingin mengerti bagaimana muridnya, maka guru tersebut kebiasaannya akan menguji daripada murid-muridnya, baik itu tua, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang ditakutkan terkadang kita seorang santri, seorang murid, seorang jamaah, kita tidak mengetahui bahwasanya kita sedang diuji oleh guru. Ya, kadang kita marah, kadang kita berprasangka buruk, padahal kita lagi diuji guru. Guru lagi memberikan kebaikan untuk kita, tapi kita berprasangka buruk, kita marah, kita punya pemikiran lain, punya cara lain. Ya,
Nah, makanya barokahnya seorang murid, selamat hidup dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, itu seberapa cinta ia kepada gurunya dan seberapa patuh hikmah ia kepada gurunya. Karena apa? Tadi seorang wali Allah aja, ya, bagaimana itu kisahnya Syekh Ali Baros kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, Nabi Khidir saja tidak ditemui itu. Ia lebih memilih gurunya. Gurunya manusia biasa, pencipta Rotib Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nabi Khidir datang ke majelisnya. Seluruh murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggalkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas hanya untuk menemui dan belajar kepada Nabi Khidir. Sedangkan yang hanya satu yang istiqomah tetap ikut sama gurunya. Siapa itu? Syekh Ali bin Abdillah Al-Baros. Makanya ketika kita membaca Rotib Al-Attas, kita harus mengikut sertakan nama Syekh Ali bin Abdillah Al-Baros. Beliau bukan seorang habaib atau keturunan Nabi, tapi karena kecintaannya kepada duriyah Nabi, keturunan Nabi, belajar kepada Habib yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai-sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, tidak akan aku terima Fatihah yang tanpa menyebutkan murid kecintaanku dan kesayanganku, yaitu Syekh Ali bin Abdillah Al-Baros. Itu. Lalu Nabi Khidir saja tidak ditemui, lebih memilih gurunya. Jamaah sekarang enggak. Yang mengganggu aktivitas rutinannya, ia lebih memilih hadir ke lain, tidak mencari keriduan guru. Nabi Khidir datang ke majelisnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas memiliki santri yang banyak, namun santri-santrinya malah lebih memilih Nabi Khidir. Tinggal satu saja yang tinggal, siapa? Syekh Ali bin Abdillah Baros. Ternyata Nabi Khidir mengatakan, itulah yang benar-benar santrimu wahai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maksudnya gimana? Lah kuwi sing bakal oleh berkah keramate ilmune kowe, yaitu Syekh Ali bin Abdillah Al-Baros. Karena liyane ese berpaling dengan sesuatu yang lebih indah. Paham ya? Kamu belajar dengan ada ini ya. Iya, masih berpaling dengan sesuatu yang lebih indah. Kiai ini terkenal, ada yang lebih terkenal berpaling kepada yang lebih terkenal. Karena gitu, berarti kamu bukan orang belajar itu. Karena orang belajar akan berpegang teguh kepada apa yang ia ikuti. Antum tahu kecintaan baginda Nabi, kecintaan Syekh, kecintaan daripada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika hijrah bersama baginda Nabi 2 orang, ketika menghindari diperintahkan oleh Allah Nabi untuk hijrah. Nabi Muhammad SAW itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditemani hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sampai akhirnya masuk ke dalam sebuah gua. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam sebuah gua bersama Nabi Muhammad sudah kelelahan sekali. Nabi capek, lelah, dikejar-kejar, nyawanya akan diancam oleh kafir Quraisy. Pengikutnya masih separuh di Mekah, separuhnya lagi di Madinah. Nabi sangat cinta kepada umatnya, pengikutnya, sampai-sampai ia merelakan dirinya meninggalkan kota kelahirannya hanya untuk membawa serta ikut pengikutnya dan umatnya agar selamat dari ancaman orang kafir Quraisy. Dan itu karena perintah Allah. Ketika Nabi sudah merasa lelah, capek, masuk ke dalam sebuah gua bersama sahabat tercintanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu lebih tua. Nabi masih muda, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu lebih tua daripada Nabi. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di dalam gua, Nabi duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lantas Nabi saking lelah, capek, Nabi tertidur di paha daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang lebih tua darinya. Tertidur. Ketika tertidur, karena kecintaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW, maka
Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak tidur untuk menjaga daripada orang yang dicintainya, yaitu Nabi. Ketika Nabi tertidur di paha daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba di kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dihinggapi daripada kalajengking. Ada riwayat mengatakan ular, ada yang riwayat mengatakan kalajengking. Sampai akhirnya Nabi tertidur pulas di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq di bawah dipatok, digigit oleh kalajengking yang beracun. Sampai-sampai apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sakit yang sangat luar biasa karena ada racunnya ini, kalajengking atau ular ini mematuk daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipatuk kakinya itu. Namun karena kecintaannya, kepatuhannya, ketundukannya kepada Nabi, walaupun Nabi itu muda, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih tua darinya, tapi ia tidak mau sampai mengganggu tidurnya Nabi walaupun kakinya telah dipatuk, digigit oleh ular atau kalajengking yang beracun. Dia tetap duduk terpaku seperti halnya batu, tidak bergerak sama sekali. Dia menahan sakit sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu meneteskan air mata. Tujuannya apa? Dia tidak bergerak atau membangunkan Rasulullah. Dia tidak mau orang yang ia cintai terganggu. Orang yang ia cintai merasa takut ataupun terganggu karena Rasul lagi tidur. Makanya tidak mau mengganggu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, padahal lebih tua. Akhirnya karena menahan rasa sakit karena digigit ular atau kalajengking yang beracun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya bisa diam dan meneteskan air mata saking sakitnya. Dan tetesan air mata itu jatuh ke pipi baginda Nabi Muhammad. Ketika jatuh ke pipi baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW tersadar dari tidurnya. Ada apa ini? Kok ada air? Ini air dari tangisannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah digigit oleh kalajengking atau ular yang beracun.